Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Oreska. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas praktek mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kemarin saya sudah membuat tentang model. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tentang migration. Migration di sini adalah fitur Laravel 12 yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola struktur database menggunakan kode PHP. Jadi kita bikin tabel-tabel seperti ini, kita membuatkan seperti ini. Itu kita membuatkan melalui kode-kode. Sebelum praktek, saya akan menjelaskan singkat tentang migration tersebut. Nah, jadi di sini migration Laravel 12 adalah fitur untuk mengelola struktur database melalui codingan. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah, dan menghapus tabel secara terstruktur tanpa harus langsung mengedit di database di phpMyAdmin. Kita lanjut langkah berikutnya, yaitu pastikan web server teman-teman itu berjalan. Di sini kita akan menggunakan XAMPP. Ntar kita buka XAMPP. Nah, di sini itu kita itu harus menjalankan Apache dan MySQL. Kita jalankan dulu MySQL-nya dan Apache-nya. Nah, setelah MySQL dan Apache berjalan, kita akan membuka database-nya. Di sini kita tulis saja. Di sini kita tulis localhost. Sini itu kita ketik localhost phpMyAdmin yang ini. localhost/phpMyAdmin. Oke, di sini saja kita jalankan. Oh, ini lupa dijalankan. Kita jalankan dulu. Ini sudah dijalankan. Klik di sini aja. Nah, di sini kita klik kita buat database baru. Nah, baik, di sini kita akan membuat database baru di sini. Di sini. Nah, di sini kita buat namanya itu belajar Laravel. Sebenarnya kalau untuk nama database ini itu sendiri, teman-teman bisa tidak terlalu terfokus dengan ini. Teman-teman bisa mengganti dengan nama yang lain seperti nama teman-teman, terus misalnya belajar aja, terus belajar.id gitu. Nah, kalau sudah, kita langsung di sini klik tombol buat. Nah, kita tunggu sampai database-nya jadi, teman-teman. Nah, ini database-nya sudah kita buat. Di sini kita menggunakan belajar Laravel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke project Laravel-nya. Project Laravel yang ada di Visual Studio Code, kita akan
Nah, di sini kita akan membuat project Laravel. Nah, project Laravel pada Visual Studio Code kita akan menghubungkan ke sini, ke database yang ada di sini. Baik, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Caranya di sini ada Caranya di sini ada, kita klik dulu ini INP, klik pada Laravel 11 ke atas. kalau untuk Laravel 11 ke atas itu mereka menggunakan Pelajaran kali ini kita akan mengubahnya jadi My Light. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengubahnya dalam bentuk MySQL. Nah, di sini kita ganti menjadi MySQL. Nah, kita ganti ini. Tadi itu kan abu-abu. Nah, kita ganti menjadi, kita buat menjadi non comment. Nah, sebenarnya di sini itu kita menggunakan MySQL. Nah, jadi di sini itu ada DB host, terus DB port, terus DB database. Nah, di sini di DB database itu kita buat nama database kita tadi biar nantinya bisa terhubung dengan Visual Studio Code dan database yang kita buat gitu. Kita cek dulu. Nah, di sini itu nama database kita itu Laravel, belajar Laravel. Nah, maka agar nantinya bisa terhubung, di sini kita buat juga belajar Laravel. disesuaikan dengan nama database. Konfigurasi database di environment telah berhasil. Nah, jika konfigurasi database di environment sudah berhasil, kita jalankan perintah php artisan migrate. Jalankan perintah PHP artisan migrate di sini di terminal. Di terminalnya ini kita buat. Perintah PHP artisan migrate biasanya digunakan. Di sini kita buat perintah PHP artisan migrate. Perintah PHP artisan migrate ini nantinya kita terminal. Perintah PHP artisan migrate biasanya digunakan untuk migrasi database di dalam Laravel database di dalam Laravel di dalam Laravel ini. Nah, di sini kita akan membuat atau memperbarui tabel sesuai database migration ini. Kita jalankan php artisan PHP artisan migrate. Kita jalankan. Nah, di sini itu kita di sini akan muncul berapa sini 1 2 3 4 tabel. Nah, kita coba cek dulu di sini di
Nah, di sini kita mendapatkan banyak tabel dari migration tadi. Nah, di sini seperti contoh kemarin kita sudah membuat file migration pada pertemuan yang kemarin, yaitu pada pembelajaran tentang model. Nah, di sini itu, nah ini kemarin kita sudah membuat tabel produk. Dengan menuliskan perintah yang seperti kemarin PHP bisa. Nah, di sini kita akan membuat untuk migrationnya. Di sini kita membuat perintah PHP Menuliskan ini dan membuat model produk dan sekaligus migration. Nah, kemarin kita sudah membuat tabel produk, terus plus min m atau migration. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini maka akan muncul Ada tabel produk. ada up dan juga down. Nah, di sini itu nantinya akan ada dua versi. Pertama itu ada up dan down. Kita akan membuat struktur Nah, di sini kita akan membuat struktur tabelnya. struktur tabelnya, yaitu Kita lanjut ke bawahnya. di function up. Nah, kita lanjut ke bawahnya, yaitu Skema create sini kita buat blueprint skema create function tujuannya blueprint teks Laravel tabel. untuk membuat tabel produk. Tujuannya sintak Laravel untuk membuat tabel produk. Nah, kita buat sintaks di bawah untuk membuat tabel Di sini produk. maunya namanya Nah, di sini saya maunya itu namanya itu TB atau tabel produk. Nah, maka di sini kita buat itu, kita ganti ini menjadi tabel produk. TB produk. Nah, itu tabel produk. Salah, ini seharusnya yang ini. Nah, di sini skema create digunakan untuk membuat tab. Nah, di sini skema create itu digunakan untuk membuat tabel dengan nama tabel Dengan nama tabel produk. itu tabel produk. Kita bisa mengisikan kolom produk. Di dalamnya itu kita bisa mengisikan kolom-kolom seperti ID, terus kolom harga, seperti harga, deskripsi produk, terus kategori ID, create ads, terus update ads. Baik, kita akan membuat tabel yang ada di sini. Di sini otomatis dengan Laravel. Nah, di sini tabel ID itu otomatis dengan Laravel dibuatkan itu primary key ID. dengan nama ID. Jadi defaultnya itu ID,
produk. Nah, itu di sini kita menuliskan ID, terus mengubah dengan cara menuliskan parameter di sini ID, itu ID produk. Jadi kita mengubahnya dengan cara Lalu di sini kita buat ID produk. Nah, di sini ada nama produk itu dengan menggunakan varchar. Maka di sini kita buat tabel string. Kita ambil yang ini aja. Nih string itu salah, ini tidak menggunakan ID, seharusnya menggunakan string. String di sini itu nama produk. Oke, sininya nah di sini itu ada nama produk, terus kita lihat di sini itu ada harga. Itu harga di sini menggunakan integer. Nah, maka kita di sini buat sini tabel, terus di sini kita itu membuat integer. Sini kita buat harga produk, harga saja. Nah, itu seperti ini ya teman-teman. Kan sebenarnya untuk pada nama produk itu kita bisa membuat length atau panjang tabelnya. Itu di sini kita akan membuat 150 dengan default length dari Laravel 225. Nah, di sini kita akan membuat atau kita akan menjalankan PHP artisan migrate. Nah, di sini itu
eh, nothing to migrate. Nah, artinya tidak ada yang harus dimigrate. Nah, sekarang itu kita akan membuat itu PHP artisan migrate. Nah, di sini kita membuat PHP artisan migrate press. Kita coba dulu. Apa bedanya? Oh iya, salah. Seharusnya itu PHP artisan migrate. PHP artisan migrate press. Kita coba dulu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, apa bedanya PHP artisan migrate biasa dengan PHP artisan migrate press? Nah, kalau migrate tanpa fresh di sini digunakan. Kalau untuk PHP artisan migrate itu digunakan untuk menghapus struktur tabel tanpa harus menghilangkan data. Nah, jika yang fresh itu menghapus Salah. Kalau untuk itu untuk yang migrate biasa. Kalau untuk migrate press itu itu menjalankan ulang migration yang awal, jadi hapus semua data atau tabel dan menjalankan ulang itu bagi yang press. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini itu di tabel produk. Nah, terus kita lihat di struktur. Nah, ini strukturnya itu sudah jadi. Baik, kita lanjut di sini. Di sini itu terdapat 2 tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk studi kasus selanjutnya. Yaitu pertama itu ada tabel produk, terus tabel kategori. tabel produk. Baik, kita akan melewati pada larasi ini. Nanti kita akan membuat video khusus atau pembelajaran khusus pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik, di sini kita akan membuat tabel kategori tanpa membuat model yang dengan menuliskan di terminal seperti ini. PHP P artisan make migration creates Ini nama tabelnya itu apa? Misalnya kan tadi itu nama tabelnya itu kategori table. Nah, di sini itu otomatis tabelnya pada bagian migration ini tabelnya itu otomatis dibuatkan sini. Nah, ini membuat gitu ya teman-teman, caranya membuat migration tanpa membuat model. Nah, kita bikin dulu untuk tabel kategorinya. Yang pertama itu ada ID kategori. ID kategori ini sebagai primary key-nya. Di sini kita ganti membuat
buat tuh ID kategori. Terus di bawahnya itu ada nama. Sorry tadi di sini lupa. Ya, di sini tadi itu ada yang ketinggalan, seharusnya itu ada di bawah tabel produk ini ada tabel deskripsi harga, berarti sini tuh tabel Datanya apa? Datanya sini tipe datanya itu, kita lihat dulu tipe datanya itu apa. Nah, di sini tipe datanya itu teks. Jadi di sini teks. Ntar kita coba lihat lagi. Teks. Teks. Terus ini deskripsi. kita buat deskripsi. Ntar kita coba cek lagi. Deskripsi produk. Deskripsi. Aduh, salah. Deskripsi produk. Nah, ini. Aduh, salah. Produk. Baik, kita lanjut ke kategori. Di sini ada ID kategori, terus kita ambil yang ini aja. Terus kita paste. Nanti kita tinggal ubah aja. Kita lihat di sini. Nama ID kategori, terus ada nama kategori. Ini nama kategorinya menggunakan varchar. Ini kita buat nama kategori. Terus tipe datanya itu string. Dan karakternya 100. Nah, di sini karakternya itu kita buat jadi 100. Juga deskripsi. Nah, terus ada juga deskripsi produk. Menggunakan teks. Kalau untuk deskripsi ini dia menggunakan teks. Nah, kita buat di sini. Deskripsi kategori ya. Deskripsi aja. Nah, kalau untuk create ad sama update ad itu sama, dia menggunakan time steps. Nah, kita coba press lagi PHP Artisan. Coba lihat yang ini tadi, Migrate Express. Migrate fresh. Kita coba. Nah, ini sudah. Ada tabel kategori. Kita coba cek di sini. Aduh, salah. Bukan di sini, di sini. Di lokal, bukan di sini. Di sini kita coba refresh.
Coba lihat tabel kategori. Strukturnya. Strukturnya seperti ini. Nah, seperti ini. Produk. Ada ID kategori, nama kategori, terus nah di sini ada Tabel kategori. tabel kategori. Strukturnya seperti ini. Tabel Nah, produk. tadi kan ada strukturnya itu ada seperti ini. Oh, ini ada strukturnya seperti ini, terus tabel produk itu strukturnya Sama update tag. tabel produk Tabel produk. itu strukturnya seperti ini. Baik, itu saja pembahasan. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini tentang migration. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.